kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, malam Grand Final Festival Bacatuk Dauh 2023, Kabupaten Banjar menampilkan 9 grup meraih gelar juara disaksikan ratusan pengunjung Taman Cahaya Bumi Selamat Martapura. Event tahunan ini digelar setiap Ramadan dalam upaya pemerintah daerah ikut melestarikan tradisi masyarakat Banjar. Keluar sebagai juara yaitu grup Baitul Huda asal Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur dan berhak memboyong piala bergilir Bupati Banjar. Kami hadirkan liputan selengkapnya. Ditandai pemukulan beduk pertama Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, gelaran Grand Final Festival Bacatuk Dauh 2023 diselenggarakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar resmi dibuka Selasa malam usai salat tarawih bertepatan malam ke-21 Ramadan. Kegiatan di lapangan Cahaya Bumi Selamat Martapura ini diikuti 9 tim yang sebelumnya lolos di babak penyisihan. Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsyi menyebut kegiatan Bacatuk Dauh ini bukti nyata pemerintah kabupaten dalam ikut melestarikan budaya Banjar, apalagi festival ini sebagian besar diikuti generasi muda. Bacatuk Dauh yang kita adakan hari ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Banjar dalam menjaga kelestarian keragaman budaya, tradisi, religius di daerah kita. Melalui kegiatan ini, kita ingin mengingatkan kembali pentingnya melestarikan budaya dan tradisi Islam yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal di tengah pesatnya perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan setempat Haris Ripani mengaku ini dilaksanakan dalam rangka melestarikan budaya atau tradisi masyarakat menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Alhamdulillah, yang mana pada malam hari ini kita laksanakan kegiatan Bacatuk Dauh, yaitu penyisihan babak semifinal dan final, yang mana pesertanya berjumlah 9 orang. Pada malam hari ini masyarakat khususnya di Kabupaten Banjar sangat senang dengan adanya festival Bacatuk Dauh yang kemarin sempat terhenti oleh karena adanya COVID. Sekarang di tahun 2023 ini kita laksanakan. Pengumumannya langsung malam ini juga ya, Pak? Pengumumannya langsung malam ini juga, yang mana pesertanya ada 9. Jadi 9 peserta itu nanti masing-masing ada mendapat hadiah. Mungkin dari kategori apa, nanti dewan juri yang menentukannya. Karena kita siapkan ada senilai 34 juta rupiah untuk masing-masing pemenang, yang mana nanti juara satunya mendapat piala bergilir. 9 grup bertanding di Grand Final ini memperebutkan gelar juara pertama, kedua, dan ketiga hingga harapan 1, 2, dan 3. Juara kategori favorit, busana terbaik, dan kategori grup beduk pelestari. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sorak-sorai penonton dan pendukung mewarnai pengumuman pemenang Festival Bacatuk Dauh 2023 di halaman Cahaya Bumi Selamat Martapura Selasa malam. Dewan Juri Festival Bacatuk Dauh 2023 menetapkan grup Baitul Huda asal Pekauman menjadi juara pertama dengan skor 528 poin hingga berhak memboyong piala bergilir Bupati Banjar. Pembimbing grup Muhammad Yusuf mengaku melakukan persiapan sekitar 1 bulan guna memaksimalkan penampilan hingga berhasil mempertahankan piala bergilir yang sudah diraih 2 kali, yakni tahun 2014 dan 2019. Juga perjuangan, persiapan juga matang juga. Jadi alhamdulillah bisa menampilkan dengan sepenuhnya semaksimalnya. Alhamdulillah. Persiapan sudah berapa lama? Persiapannya berapa lama? Persiapannya ya 1 bulan, kurang lebih 1 bulan sebelum penyisian waktu kemarin ya.
Sebelumnya pernah juara? Pernah juara dari tahun 2014 satu kali juara satu. Habis itu juara lagi di tahun 2019. Juara satu lagi tuh. Lagi di 2023 Pengumuman sekali lagi telah ditemukan satu buah power bank. Mudah-mudahan juga Bagi yang merasa kehilangan atau tercecer, silakan merapat ke tenda panitia di sebelah kanan panggung. Sekali lagi kami beritahukan, telah ditemukan satu buah power bank. Penilaiannya kita lebih condong ke pukulan dan kreativitas. Jadi pukulan itu luas kan, kalau istilah bahasa musik itu mereka mau ke Arabian, ke Latin. Yang penting dominannya adalah pukulan beduknya. Ya, harmonisasinya harus dijaga, dinamikanya itu perlu. Ini kan ada 9 peserta. Artinya ke-9 pesertanya ini mendapatkan kategori juara. Kan hari ini kita pilih juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Kemudian ada kategori juara favorit, kemudian busana terbaik dan pelestari. Artinya ke-9-9-nya itu yang kita tampilkan di grand final ini mendapatkan kategori juara. Alasannya apa? Jadi semuanya mendapatkan juara. Memang ini kan kita sebelum acara grand final ini ada di babak penyisian. Memang kami sengaja di babak penyisian itu kita pilih yang ada 9 kategori juara yang sudah kita persiapkan di rencana pelaksanaan kegiatan ini. Jadi artinya yang akan tampil di grand final ini artinya mereka tidak akan kecewa lah. Artinya daya upaya mereka sampai masuk grand final ini ada penghargaannya. Gitu, Pemenang lainnya terbaik kedua diraih Al-Munir asal Tunggul Irang Seberang, terbaik ketiga Al-Banjari asal Murung Kenanga, harapan pertama Islahul Ummah asal Murung Kraton, harapan kedua Sabab Islahul Ummah asal Murung Kraton, dan harapan ketiga Al-Islah asal Air Santri Murung Kenanga. Sedangkan juara favorit diraih Ar-Raudah Senior asal Telok Selong Ilir, busana terbaik Darul Muflihin asal Karangan Putih, dan pelestari An-Nadir Junior asal Murung Kenanga. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia melakukan safari Ramadan ke 30 provinsi se-Indonesia. Salah satunya ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kehadiran Said Aldi Al-Idrus sekaligus memberikan bingkisan kepada Ustadz-Ustazah. Kepedulian DPP BKPRMI kepada Ustadz-Ustazah serta fakir miskin dan anak yatim di bawah binaannya kembali ditunjukkan pada Ramadan tahun ini dengan menyasar 30 provinsi di Indonesia. Tak ketinggalan kota Banjarmasin mendapat kunjungan Sang Ketua Umum DPP BKPRMI, Said Aldi Al-Idrus bersama jajaran untuk melakukan silaturahmi dan memberikan bingkisan kepada Ustadz-Ustazah di bawah binaan DPD BKPRMI Kota Banjarmasin berlangsung di Mahligai Iqra Banjarmasin di Jalan Brigjen Hasan Basri, Senin 10 April tadi. Menggandeng 2 yayasan sosial ternama di Indonesia, Said Idrus membagikan 25.000 bingkisan berupa paket sembako dan uang tunai kepada 25.000 penerima se-Indonesia. Di kota Seribu Sungai sendiri ada 100 ustadz-ustazah yang menerima bingkisan tersebut berupa sembako dan uang tunai senilai Rp100.000 per orang. Ini adalah bentuk kepedulian BKPRMI untuk fakir miskin dan anak yatim dan juga ustadz-ustazah kami. Kami bisa melihat secara langsung ustadz-ustazah yang mereka memberikan ilmu kepada generasi-generasi Qurani. Kami melihat langsung berapa insentif di Jawa, berapa insentif di Kalimantan, berapa insentif di Sulawesi, sekaligus silaturahim kepada ustadz-ustazah. Di kesempatan ini, DPP BKPRMI juga mendorong jajaran DPW dan DPD untuk meningkatkan insentif guru ngaji yang selama ini masih berada di bawah standar, sehingga perlu kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat. Adalah sebuah kewajaran
bagi khususnya ketua umum di level masing-masing, apakah di DPP atau di PD, untuk terus mengawal agar kiranya insentif daripada ustazah ini mendapat perhatian dan dari waktu ke waktu bisa ditingkatkan. Karena memang ini adalah garda terdepan dalam rangka pembinaan generasi Qurani, dalam rangka menyiapkan generasi Qurani yang sok masa depannya bagi. Diketahui di Kota Banjarmasin sendiri terdata ada 2.000 lebih ustadz-ustazah yang mendapatkan insentif setiap bulannya sebesar Rp600.000. Diharapkan ada gebrakan dari Ketua DPD Kota Banjarmasin untuk meningkatkan insentif mereka karena nilai tersebut masih jauh dari Kota Bontang, Kalimantan Timur yang kini mencapai Rp1,5 juta setiap bulannya. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel dorong anak-anak gemar membaca termasuk di saat momen Ramadan. Melalui program Pusling, kembali menyasar sejumlah lokasi seperti ruang publik terpadu ramah anak RPTRA di kolong jembatan Banua Anyar, Banjarmasin. Guna meningkatkan minat baca masyarakat, mobil Pusling Pal 6 Dispersif Kalsel terus berkeliling ke sejumlah lokasi termasuk di Ramadan tahun ini. Belum lama tadi menyasar ruang publik terpadu ramah anak RPTRA di kolong jembatan Banua Anyar, Jalan Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin. Kepala Dispersif Nurliani Dardi menyebut itu sengaja dilakukan dalam upaya mengajak generasi muda mendorong anak-anak untuk gemar membaca. Upaya ini sedang rutin digencarkan guna mendatangi permukiman warga, terutama di lokasi yang ramai anak-anak. Berbagai buku disediakan mulai dari fiksi, buku keterampilan, dan juga buku anak-anak lainnya. Salah satu warga sekitar, Nur Aida, merasa sangat senang dengan adanya perpustakaan keliling yang hadir di RPTRA Banua Anyar karena bisa membawa anaknya untuk gemar membaca serta mendapati buku yang selama ini dicari. Bernama Muhammad Aska Alhamdulillah, saya membawa anak saya ke tempat bermain di bawah jembatan Banua Anyar, dan kebetulan ada perpustakaan keliling yang berkunjung di sini. Jadi alhamdulillah ada sedikit bisa mengajak anak saya membaca-baca buku di sini, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak bisa mengajak anak-anak serta orang tua-tua yang lain mengajak anak-anaknya bermain ke tempat ini dan berkunjung ke perpustakaan yang berada di Pal 6. Pihaknya juga berterima kasih dengan adanya layanan Pusling Pal 6, dan layanan seperti ini bisa rutin dilakukan tidak cuma setahun sekali saat mengisi waktu Ramadan. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, pertunjukan perdana karya film biografi tokoh Buya Hamka ditayangkan secara bersamaan di 18 kota di Indonesia, termasuk kota Banjarmasin. Sejumlah pimpinan Ormas Islam di Kalimantan Selatan mendapat undangan untuk menyaksikan pertunjukan perdana film Buya Hamka di Bioskop 21 Banjarmasin. Berikut informasinya untuk Anda. Pertunjukan perdana karya film biografi tokoh Buya Hamka ditayangkan secara bersamaan Minggu 9 April di 18 kota di Indonesia termasuk kota Banjarmasin. Kisah tokoh ulama asal Sumatera Barat yang menasional ini mulai ditayangkan sekitar pukul 14.45 WITA di Bioskop 21 The Premier di Banjarmasin. Di kota Baiman ini, film Buya Hamka disaksikan hampir ratusan pimpinan Ormas Islam difasilitasi Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pengantarnya, Yosi Nurul Hidayati dari Komisi Seni Budaya Islam MUI Pusat menyebut film ini dibuat dalam 3 episode menceritakan kisah hidup Hamka di periode-periode tertentu. Sendiri ini nanti ada sekitar 3 episode itu. Nah, ini yang 1 episode, per episode itu kurang lebih 2 jam. Nah, untuk prosesnya sendiri itu panjang, kurang lebih 7 tahun. Jadi MOU dengan MUI Pusat itu di tahun 2015. Kemudian MOU kedua.
Sementara itu, Sekretaris MUI Kalimantan Selatan Nasrullah yang membuka gala primer ini menyatakan secara pribadi kalau membaca sosok Buya Hamka adalah seorang agamawan, negarawan, dan sastrawan. Secara pribadi, kalau saya membaca sosok beliau ini ada 3 sosok yang ada pada diri beliau. Pertama, beliau adalah seorang agamawan, yang kemudian beliau juga seorang negarawan, dan yang ketiga adalah beliau adalah seorang sastrawan. Sebagai seorang agamawan, beliau selalu menjunjung tinggi perdamaian, kebersamaan, dan itu terbukti setelah saya membaca sebuah cerita ketika beliau bersama-sama naik haji di dalam kapal bersama Profesor Dr. Idham Halid. Berikut mari kita tonton bersama film biografi Buya Hamka seperti cuplikan awal berikut ini. Istri Buya datang menjenguk. Umi. Umi, ayah datang. Masya Allah. Film Buya Hamka yang berdurasi cukup panjang ini rencananya akan mulai tayang di seluruh Indonesia termasuk Banjarmasin pada 20 April mendatang. Untuk Umi tercinta, dari mula kisah-kisah indah ini mengalir. Terimalah hadiah ini sebagai janji ayah kepada Umi. Salam rindu untuk anak-anak. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Pemirsa, liputan menarik tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banua sepekan minggu ini edisi 16 April 2023. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan informasi untuk kita semua. Kita berjumpa kembali pekan selanjutnya hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Salina pamit undur diri dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.